Jadi kami para penghuni bumi, bawah bumi itu dapat perintah untuk menggeser lempengan bumi itu. Jadi kami kalau ada perintah, maka kami diberikan semacam kekuatan untuk dapat mampu menggeser lempengan bumi dan terjadilah gempa. Manusia sudah banyak melakukan keburukan, kebodohan, kebobrokan itu, seperti dosa-dosa yang tidak diperbolehkan oleh agama, seperti yang sudah termasuk dalam golongan dosa berat, seperti mabuk, berzina. Itu sudah menjadi hal yang sudah tidak jadi hal yang menjadi tabu lagi. Maksud saya sudah lumrah terjadi itu, maka akan muncul suatu perintah kepada kami untuk menggeser lempengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala bi ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Ikhwani rahimakumullah, salam rahayu untuk kita semuanya dimanapun berada. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan coba mengorek informasi tentang terjadinya gempa-gempa yang terjadi di Nusantara ini. Banyak sekali terjadi di Nusantara kita tercinta ini, bencana-bencana gempa. Yang kemarin kita sudah kuat tentang kejadian bencana alam angin ribut yang juga memporak-poranda Nusantara ini. Banyak halnya dan banyak juga hikmah yang bisa kita ambil dari video kita sebelumnya. Dan sekarang kita akan menguak tentang isi dari bencana ini gempa bumi. Nek cara wong biyen iki apa ngerti ora Mas sampean, nek gempa cilik ana cerana ana kewan sing ning sore lindu jerone lindu. Nah, jerone katanya itu mitosnya hewan yang bergerak di bawah itu apa. Nah, nanti kita akan coba ada kaitannya enggak dengan itu, apa juga ada kaitan-kaitan lainnya gitu kan. Jadi bagi iwan semuanya yang masih setia nongkrong di channel Sate Bate, saya doakan, saya ucapkan jazakumullah ahsan bihal, jazakumullah bihar, jazakumullah bihar. Dan yang baru hadir jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe-nya, di like dan di komen untuk uang parkirnya. Matur nuwun. Dan ora grogi ngopi sih. Ndredeg ae karo sampeyan. Bahas yang paling ndredeg kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jangan Rasulullah, jangan tunjuk saya menurut cahaya mana yang paling mengetahui insiden yang terjadinya gempa bumi atau yang melakukan tugas tunjuk saya menurut cahaya yang mana Allah. Hanya satu jurusan saya masuk semua nyambung, terhubung, kita suaranya jelas, bicaranya lupa itu. Bicaranya jelas.
Ono opo ngger? Niki kali sinten? Kula sing wonten ing lebetipun bumi. Bicaranya bahasa Indonesia saja dengan jelas lantang, semuanya kan jelas lantang, lancar. Ya, saya yang ada di dalam bumi. Sampean ini sebangsa apa? Roh, jin, siluman. Bangsa sebangsa siluman. Sebangsa siluman. Sampean tinggal di bawah bumi. Ya. Ya, Ini tepatnya di bawah bumi bagian mana? di sebelah utara Pulau Jawa. Utara Pulau Jawa. Ya, Ini saya tanya tentang kejadian terakhir ini kemarin di Banten ini terjadi lagi gempa bumi. Apa hubungan gempa bumi ini? Atau informasi apa yang sampean tahu tentang gempa bumi yang terjadi di Banten ini kemarin? Silakan diungkapkan semua informasinya yang sampean ketahui. Jangan disimpan atau jangan mencoba berbicara bohong atau dusta. Kalau berbohong berdusta, terkunci tubuhnya dengan ginseng yang bercahaya nirwana meledak perlahan gunfaikum. Kamu tahu kan ini di mana atau dengan siapa sekarang? iya, tahu, iya. Ya, saya tahu dari rupa dari energinya itu saya tahu ini di mana. Ya, ini yang saya dapat informasi dari penghuni bawah bumi sana. Iya. Dari sekitar sana, bawah Banten sana itu karena ada semacam, Ngomongnya diperjelas lagi yang lebih cepat. iya, ada semacam perintah. Iya. Jadi kami para penghuni bumi bawah bumi itu dapat perintah untuk menggeser lempengan bumi itu. Jadi kami kalau ada perintah, maka kami diberikan semacam kekuatan untuk dapat mampu menggeser lempengan bumi dan terjadilah gempa. Nah, perintah ini atas dasar apa diperintah? Apakah sampean tahu perintah tersebut itu atas dasar apa? Iya, sebenarnya kami diutus untuk menggerakkan lempengan bumi bila ada hal semacam kebobrokan di atasnya.
kebobrokan yang seperti apa? Kebobrokan yang diperbuat oleh umat manusia di atasnya. Lah ya, kebobrokan ini apa? Maksudnya kebobrokan apa? Macam-macam bentuknya maksiat. Jadi semacam maksiat yang merajalela. Maksud yang merajalela? Ya, itu semuanya itu memberikan dampak buruk. Semacam ada semacam itu, apa namanya itu, keburukannya itu nanti sampai terasa sampai ke bagian lapis lempengan bawah bumi, penghuni bumi itu terasa. Ya seperti semacam, kalau diumpamakan ya mungkin seperti energi apa itu, keburukan itu seperti itu, getaran energi, tapi energi yang buruk, negatif. Lah ya, kebobrokan maksiat yang khususnya seperti apa? Wah, itu sudah tidak termaafkan lagi. Sudah tidak termaafkan lagi. Lah iya, contohnya apa? Maksudnya yang terjadi di dunia atasnya itu yang seperti apa? Ya, kalau saya jabarkan semuanya nanti terlalu panjang. Jadi yang saya garis besarnya saja ya, itu kalau manusia sudah banyak melakukan keburukan, kebodohan, kebobrokan itu, seperti dosa-dosa yang tidak diperbolehkan oleh agama, seperti yang sudah termasuk dalam golongan dosa berat, seperti mabuk, berzina, itu sudah menjadi hal yang sudah tidak jadi hal yang menjadi tabu lagi. Maksud saya sudah lumrah terjadi itu, maka akan muncul suatu perintah kepada kami untuk menggeser lempengan itu. Kalau zina merajalela, mabuk, judi, mabuk, zina merajalela, lalu manusia itu tidak ada yang mau memperbaiki diri mereka, malah semakin menjadi-jadi. Ya sudah, kami terpaksa dengan berat hati kami menggeser lempengan buminya biar tabrakan, biar terjadi gempa sekalian, gempa yang terasa sampai ke bumi atasnya, lapisan atasnya tadi, agar manusia itu mau mengingat apa yang mereka perbuat. Tapi dasar manusia zaman sekarang ini susah diingatkan, malah susah, malah menantang yang maha kuasa. Apa-apaan manusia sekarang. Jadi hal-hal yang menyebabkan gempa di satu kota itu karena terjadinya banyak perzinahan yang merajalela. Iya, zina, judi, mabuk sudah jadi hal yang lumrah, tidak ada malunya sama sekali. Nah, di setiap kota biasanya ini kan yang pernah saya dengar itu kan pasti ada paku-pakunya Allah atau wali-walinya Allah. Iya itu tadi kami dengan berat hati menggoyang lempengan bumi. Lah, apakah beliau ini sebagai pakunya bumi atau wali-walinya Allah ini tidak turun tangan gitu? Ya, kami tahu ada paku-paku wali-wali tadi, tapi kami sudah diperintah. Makanya dengan berat hati terpaksa kami menggeser lempengan bumi tadi. Lah, iya. Karena sudah diperintahkan. Lah, adanya di pakunya bumi ini apakah juga memperkecil getaran tersebut?
Iya, kami hanya menggoyang yang tidak ditempati paku bumi tadi. Kalau ada paku buminya ya kami geser sedikit begini. Geser sedikit, nanti yang ada paku buminya kami kerahkan pasukan untuk mengamankan daerah itu, agar jangan sampai memberikan luka atau dampak kepada paku-paku bumi tadi. Iya, seperti itu kurang lebihnya secara garis besar. Nah, kalau ini di setiap bencana itu kan pasti ada, sering saya lihat itu di televisi, ada satu rumah yang tidak terkena bencana walaupun itu bencananya besar. Nah, itu amalan yang seperti apa orang tersebut bisa terhindar gitu kan? Maksudnya bahkan gempa pun tidak merusak bangunannya gitu loh. Iya. Nah, itu bangunan yang seperti apa orangnya gitu kan? Bangunannya sama saja. Bangunannya tidak ada yang istimewa. Sama. Hanya karena kami sudah diperintahkan untuk menjaga tempat itu, maka kami dengan segenap kekuatan kami berusaha untuk tidak membuat kerusakan di tempat itu. Nah iya, yang sampai ketahui dari auranya atau energinya milik rumah tersebut apa? Ada apanya? Orangnya ikhlas. Ikhlas. Iya, tidak macam-macam. Udah ikhlas begitu saja. Tidak macam-macam dari hal apa contohnya? Dari segi itu apa ya? Sekarang kan banyak orang mengamalkan keilmuan atau ibadah sehari-hari, tapi hatinya tidak mantep sama Gusti Allah. Hanya sekedar memenuhi kewajiban. Tidak ada keikhlasan. Orang yang tidak ada keikhlasan, maka ibadahnya seperti menguap, tidak ada tembus-tembusnya ke sana, ke langit sana. Jadi kami tidak ada yang istimewa sebenarnya dengan orang-orang yang tadi, cuman dia itu ikhlas, orangnya biasa-biasa saja. Hanya hatinya ikhlas mengamalkan ibadah ataupun membaca Al-Quran ataupun sholat, ibadahnya semuanya itu semata-mata mengharapkan ridho dari Gusti Allah. Sama sekali tidak mengharapkan balasan apa-apa. Entah, saya tidak tahu hati orang itu bagaimana, tapi yang saya dapatkan informasinya dari langit, dari atas yang memerintah saya seperti itu, bahwa orang tersebut ikhlas hatinya. Jadi kami diperintah untuk mengamankan daerah itu agar tidak terdampak. Jadi kami mengerahkan beberapa pasukan pengawal ke sana. Nah, ketika seorang beribadah dengan ikhlas, maka secara otomatis akan dijamin keselamatannya dari Allah seperti itu. Iya, keilmuan yang kami dapatkan seperti itu. Nah, ciri-ciri sampai yang ketahui dari orang ikhlas ini yang seperti apa? Orangnya itu biasa saja. Kalau bicara ya apa adanya. Cara bicaranya tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurangi. Kalau bilang apa adanya itu, misal ada tetangga yang membutuhkan bantuan pertolongan, minta diberikan sumbangan atau hutang lah ya. Itu orangnya itu ya bilang terus terang, kalau tidak ada ya tidak ada. Walaupun orangnya itu semacam kelihatannya tidak terkenal, orangnya biasa saja. Ikhlas itu orangnya biasa.
Biasa kalau ketemu ya mungkin Anda itu ya mungkin mengiranya hanya orang sekedar orang terpinggirkan begitu. Tidak ada yang istimewa, hanya jujur dalam perkataan, ikhlas dalam perbuatan, sederhana dalam ini menjaga penampilannya itu sederhana. Tidak mewah lah, begitulah. Tidak mencerminkan orang yang punya kedudukan apa-apa di bumi ini. Nah, di sekarang ini kan banyak juga orang-orang yang mengamalkan sesuatu. Iya, banyak, iya. Itu karena harapan-harapan orang mengamalkan kalau tidak ada niatan mencari ridhonya Allah ya seperti menguap juga sama. Malah uapnya itu terbaca oleh iblis. Lah orang mau mengamalkan membaca apa itu namanya? Apa itu rapalan-rapalan, apa itu bacaan-bacaan itu sampai lidahnya keluh itu ya. Itu kalau lidahnya sampai itu loh, itu keluh iya. apa? Kaku lah gitu itu. Tapi niatnya cuman mencari kesaktian ya sudah. Menguap itu amal ibadahnya menguap, tidak sampai ke langit. Menguap ya sudah jadi makanan itu. Jadi makanan untuk bangsa iblis. Jadi makanan lalu diperalat sama iblis, dibodoh-bodohi. Dikasihnya ilmu sama iblis, dikiranya dapat ilmu dari langit. Aduh, manusia. Nah, selain orang-orang ikhlas, iya. Orang apa saja yang bisa selamat dari bencana? Orang yang menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan bagaimana maksudnya? Lahir batin. Lahir batinnya. Lahir batinnya dihormati gimana ya? Aduh, ini maksudnya kan orang kan dari sisi lahir itu kan menjalankan perintah agama, menjauhi yang dilarang agama. Kalau dari sisi batin yaitu menjadi pribadi yang tidak neko-neko itu. Ya menjaga ininya, manusia kan khalifah. Masa mau minta-minta sama pohon penghuni jembatan, mohon selamatannya diklaksoni. Ini kayak gini, motornya itu diklakson mau lewat itu ya sudah itu khalifah kok ya tunduk sama penghuni jembatan. Aduh, saya ketawa Saya yang dari bumi, yang lapisan di bawah lapisan bumi ketawa lihatnya kok. Kami yang di bawah bumi itu tunduk sebenarnya sama manusia kok. Tunduk, bener tunduk, kami itu tunduk. Manusia itu bagi kami ya kalau orangnya itu apa? Terbuka itunya, apa itu namanya? Apa itu ini? Batinnya itu terbuka ini menyadari kodratnya sebagai khalifah. Ya kami tunduk, mau diperintah suruh diam, misal ada gempa suruh diam itu, misal kayak seperti para wali paku-paku bumi tadi ya, suruh diam ya kami diam kok. Cuman kan kami kan para wali itu ya paham kalau kami gempa, ya para wali paham kami sedang diperintah dari langit sana. Ya sudah, yang penting perintah dijalankan, ya udah kami jalankan. Sudah, nanti kalau ada gempa ya kami sebisa mungkin menjaga tempat kediaman para wali-wali paku bumi tadi. Kami saling memahami lah gitu. Sama-sama menjalankan tugas. Nah, orang-orang yang bisa selamat. Iya. Ini kan maksudnya yang dari artian sampean bilang tadi, batinnya yang ikhlas. seperti apa? Sudah ikhlas gitu. Maksudnya ikhlas, maksudnya batinnya itu harus seperti apa gitu loh? Ilmu ikhlas itu ya
Aduh, ini seperti membicarakan rasa makan, rasa aroma, tapi tidak susah diungkapkan kata-kata ini. Seperti membicarakan aroma wangi, tapi tidak orang yang saya ajak bicara, misal tidak pernah mencium aroma wangi, ya susah. Itu mungkin ya seperti kalau ikhlas itu ya mungkin itu ya secara garis besar ya ikut dari itu saja lah, ikut seperti ini, seperti Anda ini, panjenengan inilah, ikut amaliyahnya seperti panjenengan inilah, lahir batin ibadahnya itu. Lahirnya kan ini apa itu ibadah, menjalankan perintah agama, berdoa, apa itu ya sholat ya, kayak panjenengan ini kan sholat, terus ya amal-amal yang diperintahkan tadi itu. Jadi sholatnya itu mungkin kalau bedanya kalau sama yang orang yang manusia yang tidak ikhlas itu kan, kalau sholat kan seperti semacam hanya ini saja, bergerak, tapi ruhnya sukmanya itu kemana-mana. Ini lahirnya itu kan di sini, misal ya saya itu susah membicarakannya ini. Saya kan saya dulunya kan manusia ya, sedikit tahu lah. Ini lahir ini badan jasmani. Badan jasmani kan di sini, misal kalau orang ikhlas itu kan badannya di sini, ya ininya juga di sini, sukma batinnya itu di sini. Maksudnya tidak menjalar kemana-mana gitu. Berarti pada dasarnya, pada intinya gitu. Pikirannya itu harus ya ini di sini. Maksudnya kita, kalau ini konsentrasi seperti itu, tubuhnya duduk, ininya ikut duduk, rohani batinnya itu ikut duduk. Pikirannya nggak mikirin utang gitu ya? Kayak gitu apa gimana? Ya semacam ya ini selaras. Nah ini saya menemukan kata yang pas, selaras, ada susah sekali. Susah, saya itu ngomongnya Jawa suruh diomong bahasa ini, bahasa yang bukan saya sehari-hari. Selaras gitu. Selaras. Jadi kalau ibadah ya ikut ibadah. Ini kalau orang ibadah seperti ini, gini saya ya tahu lah, saya kan di bawah juga ikut ibadah kok. Gini wis ibadah gini, ya sudah, ininya juga ikut, batinnya itu ikut ibadah, sudah jangan ikut ke sana, mikir ke sana. Berarti pada dasarnya, pada intinya harus ada guru yang mengajarkan tentang kebatinan. Iya, harus itu harus. Karena ilmu ikhlas itu ya tidak tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata, harus dilakukan, diasah terus-menerus. Ikhlas itu kan menghadap ke Gusti Allah. Ikhlas itu menghadap ke Gusti Allah. Seperti yang dalam itu kan ada itu ilmunya, ada kok. Dia nanti ikut ini saja lah. Ikut apa? Ikut seperti panjenengan ini, ikut saja lah, ini sudah. Saya saja sebenarnya ikut kok. Cuman ya tidak melalui panjenengan. Saya ada yang membimbing langsung dari gurunya panjenengan. Saya langsung dibimbing dulu sekali. Jadi intinya seseorang itu biar selamat, salah satunya punya guru rohani, ikhlas, untuk mencapai keikhlasan dalam beribadah. Ya harus dibimbing. Karena manusia kalau tanpa pembimbing ya nanti yang tadi, seperti tadi yang saya sampaikan di awal tadi, ibadahnya tidak selaras dengan batinnya, yang ada malah terngiang-ngiang pikiran yang lain, menggiri utang gitu ya. Iya, macam-macam manusia ya dulu saya waktu masih manusia juga sama sebenarnya. Sama, cuman ya kalau ada yang membimbing itu setidaknya kan sedikit
banyak itu pasti ada sambungan, itu pasti ada. Iya. Ini ngomong-ngomong, ini namanya sampean siapa, lupa saya. Oh iya. Disebutkan tadi. Iya. Iya. Denmas Samudro. Denmas Samudro. Iya, Denmas Samudro. Denmas Samudro berarti sudah mengikuti Amalia Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana? Sudah dari zaman sejak dulu ketika Sang Hyang Nur masih di sini, malah di sini, di sekitaran Pantura sini. Iya. Saya tidak mau menyebutkan lah, itu kan saru itu istilahnya, kalau dalam bahasa saya saru. Pokoknya dulu sekali itu waktu Sang Hyang Nur masih awal-awal itu mendapatkan semacam kekuasaan, tugas untuk memerintah bangsa kami, yaitu kami ikut langsung kepada beliau. Kami tunduk, kami datang berbondong-bondong. Iya. Kami salah satunya kami bangsa bawah, bumi dari bawah, lapis bawah. Iya. Jadi selain tadi, apakah ada amalan-amalan yang tertentu untuk mencegah bencana ini terjadi kepada kita? Misalnya tadi gempa bumi ini gitu kan, biar rumah saya ini nggak kena. Iya, itu kan urusan Gusti Allah ya. Nah iya, maksudnya tanda-tandanya apa pencegahnya ini apa? Yes. Ya, itu rahasia sebenarnya. Rahasia. Nggak apa-apa, jangan main rahasia-rahasiaan. Ya karena ini saya menghormati panjenengan, ya sudah lah, tak ungkap sedikit saja. Rahasianya itu ikut panjenengan ini, keilmuannya panjenengan ini sudah. Ya satunya kan tadi yang utama kan menjaga ini lingkungan sekitar dulu. Iya. Iya, maksiat itu susah, tapi orang zaman sekarang ya intinya manusianya itu sekitarnya itu suruh itu berhenti, tapi ya aduh, saya saja sampai sampai kadang ini apa ya dongkol sendiri kok. Iya, tak kasih gempa masih menyepelekan, kasih lagi, aduh malah cuap-cuap di media sosial itu loh. Saya tahu wong kami itu ya tahu manusia kehidupannya kan sekarang begini terus. Ini terus apa? Ini menunduk, bukan ngaji, menunduk menghadapkan mata ke media. Menunduk terus menerus gitu di jalan, tidak menyapa sesamanya, tidak mengingatkan sesamanya. Padahal andainya ada yang mau menyapa atau mengingatkan, itu paling tidak kan ada yang mengingatkan lah. Itu kan pasti ada, sedikit banyak pasti ada yang tersentuh hatinya untuk tidak melanjutkan dosa-dosa itu tadi. Paling tidak pastilah ada, walaupun 1000 banding berapa ya saya tidak tahu, tapi kan pasti usaha kan pasti ada hasil. Kalau dijalankan terus menerus ya pasti ada lah hatinya terketuk gitu. Nah zaman sekarang ya manusia, sesama manusia itu sudah tidak peduli. Banyak saya lihat dari bawah itu menyaksikan aduh. Jadi kayak seseorang itu silaturahminya berkurang seperti itu. Iya, mengingatkan mau nah itu tadi, kalau orang menyapa begini, misal begini ya. Iya. Nyon bahasa Indonesia ya. Mohon maaf, namanya siapa? Terus mau kemana? Bagaimana itu kan ada menyambung ini tali silaturahminya. Ini iyalah jalur itu biar saling lah, nanti kan lama-lama kan bisa saling
mengingatkan begitu. Jadi sesama Islam itu memang harus saling Ya menguatkan. tidak gitu. usah mandang agama lah. Tidak usah mandang agama. Gempa ya gempa, kena semua. Kena semua. Mau Islam mau agama yang tidak ada sambungannya, semuanya kena. Kena semua. Iya kok. Oh, jadi Yang ada sambungannya kan cuma Islam. ya. Yang lain kan sudah ya Nah, jadi semuanya mau Islam mau apa yang penting kena semua, kena. Apa Wong namanya? dunia sama. nah iya manusia ini harus saling ini Sama. apa namanya toleransinya gitu kan ya. Iya semacam itu mengingatkan walaupun berbeda-beda agama ya. Kalau maksiat itu kan sebenarnya kan ya manusia ya, masa membiarkan sesamanya, ibaratnya begini. Perumpamaan apa lagi ya tuh. Mulai asik gitu. Susah ini ya. Ibaratnya gini loh, itu di sana itu ada apa itu loh apa, ibaratnya kan manusia itu kan gini, itu ibaratnya nah gini mama gini ya, ibaratnya saya mengingatkan panjenengan ini ya, kamu jangan pergi ke jalan itu, di sana ada ini orang jahat, nah itu kan begitu kan, harusnya kan gitu. Misal sudah jam-jam malam gitu, tengah malam kan, itu kan manusia kan banyak orang jahat berkeliaran ya. Misal saya mengingatkan ini ada panjenengan ini di sini mau lewat lah, diingatkan, Kisana tolong berhenti sejenak, saya mau mengingatkan. Tidak perlu panjenengan tahu saya lama atau baru. Saya niatnya mengingatkan. Di sana itu ada penjahat yang suka mencelakai orang yang lewat. Ya, sebaiknya panjenengan jangan lewat. Begitu kan? Itu loh, begitu maksudnya kan ini loh, jiwa apa ini? Hatinya itu tidak terbuka manusia sekarang. Tahu di sana ada penjahat, ya udah lewat saja, biarkan gitu. Kadang kan gini, kita mau ngomong susah sekarang. Kesana jangan kesana gitu kan. Iya lah, itu mau ingatkan kan harus ini apa, saling interaksi apa ini. Kadang malah disaur gini, lah kamu siapa? Orang kamu masih guru kok masih mengingatkan saya gitu. Ya itu tadi mau mengingatkan bagaimana, ketemu lihat aja tidak. Wong mau apa itu, mau mengingatkan bagaimana, tahu ada orang lewat aja tidak tahu, yang dilihat itu tadi. Ini terus dilihat terus, dibaca terus sambil lihat apa itu wanita goyang-goyang. Aduh. Mau ya nggak ada itu lagi, ininya nggak itu, hati nuraninya nggak ada. Kita itu mengingatkan orang supaya tidak celaka itu kan tidak perlu memandang agama. Mau orangnya itu Islam atau orang apa ya, orang istilahnya orang gunung yang tidak tahu agama sekalipun, ya ini buat hatinya itu ya sadar gitu loh. Susah manusia sekarang itu, saling mengayomi lah. Susah iya itu tadi mayu, susah itu. Ya panjenengan tahu lah, anak muda yang tak lihat ini masih muda dohirnya. Tapi ya sudah tahu. Ya sudah ya. Artinya saya tidak mau cerita lah, saya tahu panjenengan siapa. Ya sudah. Iya, lahirnya ya begini. Tapi kalau aslinya luar biasa. Sudahlah, itu rahasia kami sesama murid nih, rahasia ya. Saya tahu lah, cukup tahu saya saja. Udah mungkin itu aja ya. Iya. Ya saling mengingatkan, jangan sampai maksiat merajalela. Itu saja pesan saya lah. Intinya seperti itu ya. Iya, karena energi buruknya sampai ke kami. Energinya itu kami ya lama-lama ini, ini apa? Kami tidak kuat lama-lama menahan energi tadi, mau nggak mau. Boyok. Iya boyok. Lah teh boyon bareng deh bangsa kono ini. Aduh, saya susah bahasa Indonesianya, Allah itu boyok saja lah ini. Kami itu kan tugasnya kan memikul di bawah ya. Kami lama-lama ya kalau
ini apa yang dipikul tidak tahu itu apa sopan santun terima kasihnya, ya sudah kami mau nggak mau ya sudah. Nah ini biasanya sering terjadi kan seperti Iya, ini. iya. Ya, saat ada bencana kita ini biasanya melakukan sedekah. Iya. Sedekah gitu. Oh, Apakah dari sedekah ini bisa nolak bala? Misalnya sedekah kita motong kambing lah ini kan, tak sedekahno saya itu ya di bawah bumi, ya. yang disembah itu, yang diberikan sesaji itu kan untuk makhluk penghuni atas, Iya. seperti penghuni pohon. Oh jadi sedekah bumi itu gimana itu sedekah Ya bumi? sampainya yang penghuni pohon, ya habis sampai saya ya nggak mungkin sampai lah mungkin. Itu kan untuk yang penghuni bumi atas, jin-jin siluman yang fakir miskin, yang nyari makan aja susah. Aduh, ngapunten. Aduh, ini kok ya jadi begini. Itu penghuni atas kan ini Kang Panjenengan ya kan tahu ya. Ada penghuni yang tidak punya ya semacam kayak kalau di kehidupan manusia ini kan seperti tidak punya rumah itu ya, gelandangan lah itu. Diberi sesaji ya mereka ini, aduh bahasa Indonesianya. Royoan. Itu berebut, semrikut, semrikut. Itulah pokoknya begitulah, mohon diterjemahkan lah, saya susah itu. Nah iya mas, ini kan dari misalnya sedekah bumi gitu ya, kan. habis. Kalau sedekah bumi ini ditunjukkan untuk dayang-dayang gitu kan. Dayang apanya? Habis dimakan itu bangsa-bangsa yang fakir miskin. Lah iya maksud saya itu kan adanya sedekah bumi, misalnya saya melakukan sedekah bumi ini kan maksudnya untuk dayang gitu kan. Maaf nggih nuwun sewu nggih. Panjenengan kan ya panjenengan saya sudah tahu. Ini untuk yang belum tahu saja nggih. Para penguasa bumi bagian atas itu kan bangsawan. Misal ini main ini saja lah. Kita tidak perlu sampai yang pusing-pusing perumpamaannya lah. Misal ini penguasa ya diberikan sesaji, sedangkan penguasa itu sendiri sudah melimpah hartanya, makanan melimpah, rakyat banyak, ya sudah tidak butuh sesaji mereka itu. Bangsawan, penguasa gunung atau lautan, semuanya itu sudah melimpah ruah harta bendanya, apalagi makanan. Lah kok dikasih sesaji? Ya itu ya untuk bangsa gelandangan. Oh jadi nggak sampai itu ke dayangnya? Mana mungkin penguasa dikasih begitu ya nolak lah. Penguasa loh ini, penguasa nggak ada wibawanya. Masa penguasa makan sesaji? Yang ada penguasa itu malah memberi makan kepada gaib-gaib yang gelandangan tadi. Ya namanya juga penguasa kan, dia mengayomi bangsa-bangsa. Ini biar ini kan kita menuntun ke cara agama. Sedekah itu kan mencegah dari bala. Lah sedekah yang seperti apa yang harus kita kerjakan? Nah itu manusia ya sedekahnya kepada bangsa sesamanya. Oh gitu. Manusia sedekah yang menolak bala itu ya ke sesamanya. Misal ini ya. Orang mampu memberi makan tetangga yang tidak mampu. Ya secara ini saja lah, ini secara pikir ini aja ya, pikiran akal, secara akal ya. Orang kalau diberi makanan sudah pasti dia kan akhirnya kan jadi semacam ada rasa eman sama tetangga yang kaya tadi. Ya kalau ada apa-apa kan dia pasti tidak perlu dimintai pertolongan, pasti ikut bantu. Aduh saya kok batuk. Itu kan pasti membantu. Itu maksudnya begitu. Jadi sesama manusia itu sedekahnya ya sesama saja. Kalau sudah urusan gaib, yang sedekah para penguasa gaib. Jadi sedekah
yang dilakukan harus sesama manusia seperti sesama bangsanya manusia. Yang dimaksud sedekah bala itu kecuali hal-hal sesama. khusus. Hal apa? khusus itu yang sekedar apa ya? Ya sekedar itu misal apa itu orang-orang yang ya sekedar ini saja, nggak ada maksud apa-apa. Khusus itu ya misal ada ya tahu orang-orang kan ada manusia tertentu, orang-orang tertentu yang bisa melihat bangsa yang halus-halus tadi ya. Nah itu kan kadang kan karena dia kan tahu ada gelandangan dikasih ya itu kan dia karena tahu melihat matanya. Itu kan hanya ini memberi tapi tidak ada niatan untuk memberikan itu tadi. Istimewa itu tadi semacam permintaan tolong itu tidak ada. Itu ya sudah mungkin itu saja, nanti biar saya kalau garis ulurnya secara garis besar ya sudah manusia ke manusia saja lah. Kalau orang-orang yang khusus tadi kan itu lain, itu kan memang manusianya itu memang tugasnya ada tugas khusus. Tugas khusus itu ya tidak bukan bermaksud sesaji, itu memang memberi makan ya itu karena kasihan saja kok. Kasihan itu, cuman ya itu tadi membuang makanan misal. Maksudnya makanan yang itu yang daripada itu kayak tulang belulang itu kan bangsa jin itu kan makannya tulang belulang. Ya itu mereka kan memungut dari sisa-sisa manusia, maksudnya membuang itu tadi bukan diberikan dalam artian memberikan sesaji, itu bukan, emang buang ya buang saja. Mereka itu kan bangsa itu akan mereka otomatis berebut sendiri kok. Bukan karena orangnya itu memberikan itu tadi ada niatan khusus, itu tidak ada, emang buang ya buang saja. Ya sudah, terima kasih atas waktunya dan penjelasannya. Silakan kembali ke tempatnya jika ada tugas ditugaskan dijalankan dengan aman. Silakan keluar dari jasad ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi tadi banyak kesimpulan yang bisa saya tarik garis ulurnya. Jadi satu, dari kita beribadah harus punya guru rohani yang bisa menyambungkan, membentuk keikhlasan, karena ikhlas itu pelajaran rohani, jadi kita perlu guru rohani. Terus lagi kita nggak bisa mencegah, maksudnya kita tidak bisa menghindari bencana yang akan terjadi di daerah sekitar kita, karena emang kemerosotan akhir zaman ini sudah banyak terjadi gitu kan. Yang paling bisa memperbaiki ya diri kita gitu kan. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain gitu kan. Jadi harus memperbaiki diri kita. Yang terbaik diri kita. Terus tentang masalah sedekah gitu kan. Sedekah itu baiknya ke sama gitu kan. Kita sedekahkan ke anak yatim, fakir miskin dan yang lain-lainnya. Itu baiknya seperti itu, karena manusia ya sedekahnya manusia, yang dimaksud sedekah taful bala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari konten kita hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Ingat, bagi para kawan semuanya untuk menjadi penonton yang bijak, ambil baiknya dan buang buruknya. Semoga ada kebaikan yang bisa kita ambil. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.